Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas latihan 4 dari buku Erlangga kelas 5 semester 1 Kurikulum Merdeka halaman 25. Oke, langsung saja ya. Nomor 1, arsirlah satu pecahan yang nilainya terletak di antara pecahan-pecahan berikut. Oke, karena di sini ada gambarnya nih adik-adik, maka kita bisa menentukan dari gambar ya. Nah, seperti yang sudah Kak Kida jelaskan di video sebelumnya, maka kita tandai dulu nih dari pecahan yang lebih kecil. Berarti yang ini kan, nah kita sama ratakan dulu. Oke, nah sisanya itu kan satu nih, ya. Dimana satu ini sama dengan yang ini kan. Nah kita bagi nih tengah-tengahnya di antara satu ini, berarti kan setengahnya segini ya. Nah maka nanti yang ini yang diarsir nih, sisanya. Itu jadi nanti jawabannya seperti ini. Nah, jadi nanti di sini kan yang kita arsir. Nah, berarti sampai sini nih. Nah, yang kita arsir. Itu ya, kita tinggal hitung saja ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, pembilangnya adalah 7 per berapa nih? Lanjutin aja 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi jawabannya adalah 7 per 14 gitu ya adik-adik. Nah gitu, itu kalau cara cepatnya. Nah lanjut nih. Atau bisa juga sih adik-adik misalkan mau menyamakan dulu nih. Misalkan di sini kan kita bisa lihat ya, penyebut yang paling besar itu 14 dari yang gambar 2 ini. Karena dia ada 14 kotak. Berarti yang 3 per 14 ini kita ubah dulu, 3 per 7 ini kita cari yang senilai dengan penyebutnya itu adalah 14. Ya, berarti 3 per 7 ini dikali berapa? Dikali 2an gitu ya. Nah hasilnya adalah 6 per 14 gitu. Kemudian yang ini juga sama ya, 4 per 7. Nah biar jadi 14 sama ya, dikali 2 bawahnya gitu sama atasnya. Jadi ini 8 per 14. Maka di antara 6 per 14 dan 8 per 14 maka jawabannya adalah 7 per 14 gitu ya. Jadi di antara ini dan ini ada 7 per 14 gitu ya. Jadi bener nih jawabannya. Oke, lanjut berikutnya yang B, 1 per 4 dan 5 per 8. Nah sama nih, kalau mau cara gampangnya pakai gambar kita tandai dulu nih. Ini kan di sini nih sama rata. Oke, sisanya ini adalah 3 nih adik-adik. Nah 3 ini tinggal kita bagi 2 ya, bagi 2 berarti kan pertama kita kasihin dulu atau langsung aja. Kalau bagi 2 berarti kan segini ya. Nah dimana ini tuh adalah 1 kotak utuh dan setengah, maka nanti tinggal tambahin di sini 1 kotak utuh dan setengah gitu ya. Maka itu yang akan diarsir nih adik-adik nih. Jadi ini yang diarsir sampai sini gitu ya. Jadi jawabannya berapa nih? Jawabannya itu adalah, tinggal dihitung kotaknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama nih, 7 per berapa nih? Kita tinggal hitung ya. Lanjutin aja. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi jawabannya 7 per 16 kayak gitu ya. Nah ini misalkan mau dicek nih kayak tadi, boleh ya, biar adik-adiknya juga lebih paham gitu. Pertama 1 per 4 dulu. 1 per 4 ini kita ubah ya menjadi per 16, yang bawahnya per 16 karena ini penyebutnya paling besar di yang kedua ini adalah 16 nih kotaknya ya. Jadi 1 per 4 ini dikali berapa? Dikali penyebutnya 4 ya, atasnya juga berarti 4. Jadi 4 per berapa ini? 16 gitu ya. Nah berikutnya yang ini 5 per 8. Nah 5 per 8 ini sama kita ubah dulu, 5 per 8 berarti dikali berapa nih biar jadi penyebutnya 16. Kalau penyebutnya ini dikali 2 maka pembilangnya dikali 2. Berarti ini adalah 10
per 16. Jadi tengah-tengahnya itu di antara 4 sama 10 ya 7 gitu ya. Bisa juga dihitungnya. Tinggal gini, kalau mau tengah-tengah antara 4 sama 7 kan tinggal 4 sama 10 itu berarti 4 ditambah 10 adalah 14, tinggal bagi 2. Gitu ya, 7. Berarti ini jawaban yang paling tepatnya, tengah-tengahnya ya. Gitu. Nah, jadi kita tinggal ambil ininya aja nih kalau mau tengah-tengah. Nah, gitu kan. Nah, dijumlahin dibagi 2 ini. Jadi kan 7 gitu ya. Nah, maka maka nanti ini jawabannya udah paling tepat nih, 7 per 16 gitu. Jadi adik-adik boleh pakai cara yang pakai gambar langsung atau cara ini boleh ya. Kenapa? Karena di sini kan ada gambarnya, jadi lebih cepat sih sebenarnya pakai gambar gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, di sini 3/4 dan 4/8. Sama nih kayak tadi, kita tandai dulu yang paling kecil kan di sini nih. Kita tandai dulu rata gitu ya. Nah, berarti ini kan sisanya ya. Nah, sisanya itu kan 2 kotak nih kalau kita bikin sama. Tuh, 2 kotak ya. Maka kita bagi satu kotaknya, setengah dari 2 ini kan 1 nih. Maka kita serahkan di sini. Gitu. Nah, otomatis nanti ini yang diarsir ini nih. Nah, gitu ya adik-adik sampai sini. Berarti ada berapa kotak gitu. Oke, kita hapus aja yang ininya ya. Nah, kita hapus aja. Berarti tadi kan sampai mana? Sampai sini ya. Nah, sampai sini. Malah kita hitung nih. Nah, ini kan kotaknya kecil-kecil, tinggal hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti pembilangnya adalah 10 per berapa? Tinggal kita hitung. Lanjutin 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 10 per 16. Gitu ya. Bentar, 10-nya jelek nih. 10 per 16 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau ngecek ya, boleh ya. 3/4 nih. Nah, karena ini kotak yang nomor 2 itu paling banyak, jumlahnya 16, maka kayak tadi. Maka ini diubah menjadi penyebutnya itu 16. 3/4 maka dikali berapa? Dikali 4 ya. Pembilang sama penyebutnya. 3 kali 4 adalah 12. Per 4 kali 4 16. Nah, begitupun yang 4/8. 4/8 juga sama ya. 4/8 itu dikali berapa nih biar penyebutnya itu jadi 16 kali 2, maka pembilang juga kali 2. Nah, berarti ini berapa? 8 per 16 gitu ya. Bentar. Nah, 8 per 16 gitu kan. Nah, di antara ini 12 per 16 dan 8 per 16, tengah-tengahnya berapa? Penyebutnya kan udah sama, maka kita fokus di pembilangnya. Tinggal hitung aja ya, 12 ditambah 8 bagi 2. Nah, 12 tambah 8 adalah 20 per 2. Jadi berapa? 10 kan? Ya, jadi ya tengah-tengahnya itu adalah 10 per 16 gitu ya. Nah, betul kan? Nah, ini jawabannya 10 per 16 gitu ya adik-adik ya. Oke, lanjut yang nomor 2. Pilihlah satu pecahan yang nilainya terletak di antara pecahan-pecahan berikut. Oke, yang A dulu ya. Enaknya di mana nih? Sini aja ya, sebaliknya. 1/4 dan 5/8. Kurang gede nih. Langsung aja deh. 2A 1/4 dengan 5/8 kan. Tengah-tengahnya itu berapa? Nah, karena ini penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu 1/4. Nah, di sini kan yang paling besar penyebutnya itu 8 nih. Ya, maka kita ubah 1/4 ini ya menjadi penyebutnya 8. Berarti dikali 2 ya. Nah, berarti ininya 2/8. Nah, berarti di antara 2/8 dan 5/8 itu ada berapa aja? Oke, ini kan 5. Oke. Berarti ada berapa? Ada bisa 3/8, bisa 4/8 gitu ya. Nah, di sininya kan 5/8.
gitu. Jadi adik-adik boleh pilih di antara dua ini, karena perintahnya itu pilih salah satunya saja. Nah, pilihlah satu pecahan ya. Berarti untuk yang A ini jawabannya itu boleh 3/8 atau 4/8 ya. Nggak muat, ini harus dikecilin lagi nih. Oke, ini berarti jawabannya bisa 3/8 atau ya 4/8 gitu ya adik-adik. Oke, lanjut berikutnya yang B, 3/7 dan 3/10. Sini yang B, sorry ganti warna. 3/7 dengan 3/10. Oke, nah di sini juga sama, penyebutnya itu berbeda ya, maka kita samakan penyebutnya dulu dengan cara mencari KPK-nya, kelipatan yang terkecilnya. Berarti kan bisa nih 7 dengan 10 ya. Nih 7 dengan 10. Maka KPK-nya itu adalah 70. Maka yang pertama ini 3/7 ini ya, kita cari yang senilainya biar jadi pernya 70 gitu, biar sama. Begitupun dengan yang 3/10. Sorry. Dengan yang 3/10 juga sama ya. 3/10 ini dikali berapa ya, hasilnya biar per 70 nih. Yang ini dulu, maka ini dikali 10 kan penyebutnya, maka atas juga kali 10. 3 kali 10 berarti 30 ya. Kemudian yang ini dikali 7 ya penyebutnya, maka atas juga kali 7, maka jawabannya 21/70. Nah, ini berarti di antara 21. Nah, ini kan yang ini dulu ya. Boleh sih kita sesuai soal aja ya. Nah, pertama itu yang ini dulu. Nah, berarti yang ini kan di antara 30/70 dengan 21/70 itu ada siapa saja. Boleh nih kalian pilih berarti dari berapa? Dari 22/70 sampai dengan 29/70. Jadi bebas pilih, 22 boleh, 23/70 boleh ya, 23/70 boleh, 24/70 juga boleh. Sorry tulisannya, 25/70 juga boleh ya. Kapan lagi nih? 26/70, 27/70, 28/70 atau 29/70 ya, karena ini diantara 30 dengan 21/70 gitu ya. Nah, di sini Kak Akida sengaja nulisnya dari yang kecil dulu ininya ya, dari yang kecil biar adik-adiknya gampang gitu ngingetnya ya. Nah, gitu ya. Jadi di antara 21/70 dengan 30/70 itu ada angka-angka ini. Ya, adik-adik silakan tinggal pilih bebas salah satunya saja. Ya, gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini tadi berarti dari 22/70 sampai bebas ya, sampai 29/70 gitu ya. Nah, tadi pilihannya ya. Oke, lanjut yang C, 3/7 dan 3/8. Sini ya. Yang C 3/7 dengan 3/8. Nah, ini juga sama nih ya. Kita cari kelipatannya yang terkecil dari 7 sama 8. Berarti berapa? Nah, 56 ya. Maka ini 3/7 kita tulis dulu ya, sama 3/8 kita tulis dulu. Nah, maka ini biar hasilnya itu penyebutnya 56. Berarti yang ini dikali ini ya. Kali berapa nih? Nah, yang ini dulu dikali 8 ya. Ini juga dikali 8. 3 kali 8 berarti 24.
Nah yang ini juga sama, biar jadi penyebutnya 56 berarti 8 kali 7. Ininya berarti 7 ya. 3 kali 7 berarti 21. Nah kemudian adik-adik cari nih angka yang di antara ini. Sini aja ya. Nah di antara 21 per 56. Ini boleh nih dari yang terkecil biar gak bingung ya. 21 per 56 ya, sampai dengan 24 per 56. Kira-kira ada angka berapa aja? Kalau penyebutnya sudah sama ya, berarti tinggal lanjutin aja pembilangnya 22 per 56 atau 23 per 56. Nah jadi ini jawabannya ya adik-adik ya. Pilih salah satu saja, 22 per 56 atau 23 per 56. Oke, di sini jawabannya 22 per 56 atau 23 per 56 gitu ya adik-adik. Oke lanjut, berikutnya yang D, 5 per 6 dan 1 per 3. Oke di sini ya, 5 per 6 dan 1 per 3. 5 per 6 dengan 1 per 3. Nah ini juga sama nih, berbeda ya penyebutnya, maka kita lihat nih. Ternyata dari 6 dan 3 ini kelipatannya adalah 6. Maka yang 5 per 6 itu tetap. Sedangkan yang 1 per 3 ini kita cari pecahan yang senilainya. Biar jadi per 6 bawahnya. Berarti ini dikali berapa? Bawahnya 3 berarti kali 2, atas kali 2. Berarti ini adalah 2 per 6. Nah jadi pecahan di antara 2 per 6 dan 5 per 6 itu ada siapa aja? Ya ini 2 per 6. Berarti ada 3 per 6, sorry ganti, jangan cerah aja. 3 per 6, 4 per 6 gitu ya. Nah karena di sininya 5 per 6. Nah jadi jawabannya tinggal pilih nih adik-adik, 3 per 6 atau 4 per 6. Jadi ini 3 per 6 atau 4 per 6 gitu ya adik-adik ya. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa tinggalkan jejak ya dengan cara di like, di komen, dan juga di share. Semoga bermanfaat. Buat adik-adik yang belum subscribe juga tolong di subscribe dulu ya, biar keakidahnya makin semangat lagi nih untuk membahas soal-soal yang lainnya. Terima kasih.